PSSI pastikan STY tetap pegang timnas Indonesia di Piala AFF Senior 2024. Dipanggil Australia, Matt Baker pastikan setia dengan timnas Indonesia. Breaking news, Martin Paes akan sidang. Penentuan nasib di timnas Indonesia. Batal di Surabaya, laga timnas Indonesia versus Australia tetap digelar di Gelora Bung Karno. Resmi, Ivar Jenner tidak masuk tim utama FC Utrecht 2024-2025. Usai juara AFF U19, Indonesia langsung ditantang Argentina di turnamen Soul Earth on Ice Cup 2024. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, memastikan bahwa Sintayong akan tetap memegang timnas Indonesia untuk tampil di Piala AFF Senior 2024. Hal itu disampaikan Zainuddin Amali saat menghadiri malam apresiasi timnas U19 Indonesia di Plaza Mandiri, Sudirman, Jakarta Pusat. Zainuddin Amali mengatakan keputusan Sintayong tetap memimpin timnas Indonesia di turnamen yang sekarang berubah nama menjadi ASEAN Cup 2024 itu sesuai hasil rapat Exco PSSI kemarin. Sintayong masih akan tetap memegang timnas Indonesia dan timnas U23 Indonesia. Sebelumnya ada kabar bahwa Sintayong tidak akan memimpin timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Hal itu dikarenakan Sintayong harus fokus bersama timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jarak pertandingan antara putaran kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan Piala AFF 2024 sangat dekat. Piala AFF 2024 digelar pada 23 November sampai 21 Desember 2024. Sedangkan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia edisi November 2024 digelar pada tanggal 14 dan 19 November 2024. Hanya terpisah jarak 4 hari saja. Sempat ada kabar bahwa pelatih timnas Indonesia di Piala AFF 2024 adalah Nova Arianto atau Indra Syafri. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga sudah memastikan bahwa Sintayong tetap memegang timnas Indonesia senior dan U23. Erick Thohir menegaskan pemain U23 yang akan turun di Piala AFF 2024. Pemain-pemain senior tetap fokus ke timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alasan PSSI menurunkan pemain U23 karena sekaligus untuk persiapan SEA Games 2025 yang akan digelar di Thailand. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pastikan Matt Baker tetap setia dengan timnas U17 Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh tenaga ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan. Pernyataan tersebut disampaikan untuk menanggapi isu panas terkait pemanggilan Matt Baker ke timnas U17 Australia. Matt Baker dipanggil ke skuad Australia untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Australia telah mengumumkan pemanggilan untuk ajang Pacific Aus Sport Football Tour. Pada ajang tersebut, Australia akan menghadapi Kepulauan Solomon U19 dan Vanuatu U19. Meski begitu, Kemenpora langsung bergerak cepat untuk isu Matt Baker. Hamdan Hamedan sudah menggelar pertemuan dengan keluarga Matt Baker dan PSSI. Dalam pertemuan tersebut, keluarganya menyatakan bahwa Matt Baker bakal ikut TC Timnas U17 Indonesia untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Tadi ada meeting antara Matt Baker beserta keluarga, PSSI, dan saya, ujar Hamdan Hamedan. Matt Baker mengatakan dia akan bergabung dengan TC Timnas Indonesia di Bali lanjutnya. PSSI telah mengirim surat pemanggilan resmi kepada pemain Melbourne City tersebut untuk mengikuti pemusatan latihan ke Timnas U17 Indonesia asuhan Nova Arianto. Surat tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, pada 30 Juli 2024. Surat tersebut ditandatangani sehari sebelum pengumuman resmi dari Federasi Sepak Bola Australia. Matthew Baker diproyeksikan dalam skuad Timnas U17 Indonesia untuk mengikuti kualifikasi Piala Asia U17 2025. Pemusatan latihan digelar mulai 11 Agustus sampai 1 September 2024 di Bali. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menyatakan bahwa Martin Paes akan menjalani sidang pada 15 Agustus 2024. Namun, ia tidak mengungkap sidang apa yang dimaksud. Martin Paes telah menjadi warga negara Indonesia sejak 30 April 2024.
Namun kiper FC Dallas di MLS ini belum disetujui FIFA untuk membela timnas Indonesia. Pasalnya, Martin Paes terganjal statuta FIFA tentang pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga, yang berbunyi, ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun. Yunus Nusi tidak menjelaskan secara detail mengenai sidang Martin Paes itu, apakah sidang di FIFA atau CAS, mengingat PSSI telah membawa kasusnya ke pengadilan arbitrasi olahraga itu. Martin Paes pernah 6 kali bermain untuk timnas Belanda U21, dan penampilan terakhirnya terjadi dalam usia 22 tahun ketika melawan timnas Belarusia dalam kualifikasi Euro U21 2021 pada 15 November 2020. Apabila sidangnya berjalan positif, maka Martin Paes kemungkinan dapat debut dengan timnas Indonesia dalam putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai September 2024. Jika sebaliknya, maka Martin Paes terancam tidak bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Penjaga gawang kelahiran Belanda itu bahkan bisa gagal memperkuat skuad timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan pihaknya akan berusaha agar pertandingan timnas Indonesia melawan Australia digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Pertandingan kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu akan digelar pada Selasa 10 September 2024. Sebelumnya PSSI sempat mengatakan bahwa duel timnas Indonesia versus Australia tidak akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertandingan tersebut akan dipindahkan ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Namun baru-baru ini PSSI berusaha agar timnas Indonesia bisa memakai Stadion Utama Gelora Bung Karno saat menjamu Australia. Pasalnya melihat dari jadwal kehadiran Sri Paus, pertandingan itu bisa tetap terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Australia kemungkinan besar datang H-3 ke Jakarta, tepatnya pada 7 September 2024. Adapun timnas Indonesia akan kembali lagi ke Jakarta pada 6 September 2024. Hal ini dikarenakan timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi di Stadion Internasional King Abdullah, Jeddah, pada hari Kamis 5 September 2024. Sementara ini kami masih akan tetap bermain di Jakarta, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nanti Pak Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang akan bicara, ucap Yunus Nusi. Selain melawan Arab Saudi dan Australia, ada 3 negara lagi yang akan dihadapi timnas Indonesia di grup C. Mereka adalah Jepang, Bahrain, dan Cina. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai digelar pada 5 September 2024 sampai 10 Juni 2025. Gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner belum masuk tim utama FC Utrecht musim 2024-2025. FC Utrecht telah merilis skuad untuk mengarungi musim 2024-2025. Dalam laman resmi klub, nama Ivar Jenner tidak ada dalam daftar. Di posisi gelandang diisi oleh Victor Jensen, Ken Bosdigan, Taylor Booth, Zidane Iqbal, Jens Toornstra, Paxton Aronson, Alonso Ngwanda, dan Silas Andersen. FC Utrecht sendiri akan berlaga di kasta pertama Liga Belanda, Eredivisie. Sementara Ivar Jenner masih tergabung ke tim muda, Jong Utrecht yang berlaga di kasta kedua Liga Belanda. Musim lalu pemain 20 tahun itu berkesempatan masuk skuad tim utama saat melawan PSV Eindhoven, Heerenveen, dan PEC Zwolle di Eredivisie. Akan tetapi Ivar Jenner belum mencatatkan menit bermain. Ivar Jenner musim lalu banyak bermain di kasta kedua dengan mencatatkan 11 pertandingan. Musim ini di Jong Utrecht, Ivar Jenner kedatangan pesaing baru di posisi gelandang tengah. Pasalnya FC Utrecht mendatangkan pemain gelandang berusia 20 tahun dari FC Basel, yakni Noah Dundas. Noah Dundas telah menandatangani kontrak selama 3 tahun, ia awalnya akan bergabung dengan Jong FC Utrecht. Kita tunggu saja apakah Ivar Jenner bisa mendapatkan kesempatan untuk memperkuat tim utama musim ini seperti tahun lalu. Timnas U19 Indonesia akan ikut dalam turnamen di Korea Selatan bertajuk Seoul On Ice Cup 2024 untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U20 2025.
Setelah menjuarai Piala AFF U19 2024, Timnas U19 Indonesia akan langsung bersiap menuju kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang digelar 21-29 September 2024. Pasukan Indra Syafri akan menjalani TC sekaligus turnamen di Korea Selatan. Sebagaimana dirilis akun resmi Timnas Indonesia, Garuda Nusantara akan mengikuti Earth on Ice Cup 2024 dari 28 Agustus hingga 1 September 2024. Akun resmi Timnas Indonesia juga sudah merilis jadwal pertandingan Timnas U19 Indonesia yang akan menghadapi Timnas Argentina, Thailand, dan Korea Selatan. Pasca menjuarai Piala AFF U19 2024, Timnas U19 Indonesia akan libur terlebih dulu sebelum berkumpul kembali pada 11 Agustus mendatang. Meski begitu, Indra Syafri belum bisa memastikan kapan Timnas U19 Indonesia berangkat ke Korea Selatan. Kalau tidak salah di tanggal 29 kami akan berangkat lebih cepat, lebih awal. Tapi tanggal pastinya masih dikoordinasikan dengan PSSI, ujar Indra Syafri. Belum diketahui jam berapa kick-off untuk laga-laga Timnas U19 Indonesia di Seoul Earth on Ice Cup 2024. Selain itu, belum diketahui juga apakah turnamen tersebut bisa disaksikan atau disiarkan di saluran televisi Indonesia.